Pada zaman dahulu kala, sepasang suami istri tua tinggal di sebuah desa nan jauh dalam gubuk kecil. Si wanita tua suka sekali memasak dan membuat masakan istimewa tiap hari. Suatu hari, ia membaca dalam buku resepnya cara memanggang roti jahe. Ia memutuskan untuk membuat satu. Untuk memperbagus masakannya, ia membuat sosok dari adonan. Sosok anak laki-laki. Ia membuat 2 mata di situ dengan es krim vanila dan bibir dengan krim stroberi. Ia juga menghiasinya berwarna-warni dan menamainya bocah roti jahe. Ia lantas menaruh bocah roti jahe dalam oven untuk memanggangnya. Hanya beberapa menit kemudian, ia mendengar suara-suara dari dalam oven. "Keluarkan aku! Tolong, keluarkan! Panas sekali di sini! Tolong keluarkan aku!" Sepertinya seseorang tengah bicara. "Oh, siapa itu ya?" pikirnya sambil membuka pintu oven. Begitu pintu oven terbuka, bocah roti jahe melompat keluar dan mulai berlari. Si pasangan tua itu tak percaya penglihatan mereka. Sebelum mereka bisa menyadari apapun, si bocah roti jahe sudah di jalanan depan rumah. Mereka juga lari mengejar si bocah. Mereka berdua berseru, "Berhenti bocah roti jahe, kami ingin memakanmu, berhenti!" Mereka terengah-engah saat lari. Mereka lari sedikit lagi, tapi tak bisa menangkapnya. Ia terlalu cepat untuk mereka. Si bocah roti jahe baru pergi tidak terlalu jauh saat ia melintas di depan peternakan. Si sapi memanggilnya. "Berhenti bocah kecil, berhenti. Kau tampak lezat. Aku ingin memakanmu." Tapi bocah roti jahe tidak peduli. Ia tidak berhenti berlari. Ia melihat si sapi lari mengejarnya. Si sapi berusaha keras, tapi tidak bisa menangkapnya. Ia terlalu cepat untuk si sapi juga. Belum jauh si roti jahe berlari, ia bertemu seekor kuda. "Aku lapar sekali dan kau tampak lezat. Aku harus memakanmu. Berhenti!" kata si kuda sambil lari mengejar bocah roti jahe. Saat bocah roti jahe melihat kuda itu lari di belakangnya, dia mulai lari makin cepat. Si kuda tak ingin si roti jahe lolos. Di sisi lain, si roti jahe berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Tak ayal, si roti jahe telah lolos dari kejaran suami istri tua dan si sapi. Ia pasti bisa lolos dari kejaran si kuda pula. Ini masalah hidup atau mati. Jadi ia lari lebih cepat daripada si kuda lapar. Tak lama, ia lolos dari kejaran si kuda pula. Si bocah roti jahe kini yakin tak ada yang dapat menangkapnya. Saat ia berlari melintasi hutan, seekor rubah tua licik melihatnya. "Bocah roti jahe itu akan jadi makan malam yang lezat," pikir si rubah sambil berseru. "Hei bocah kecil, berhenti, aku ingin bicara padamu." Tapi si bocah roti jahe tahu niat si rubah licik itu. Jadi ia tidak berhenti dan terus berlari. Si rubah juga mengejar si bocah. Tidak terusik, si bocah roti jahe bernyanyi sambil berlari. Ia terlalu cepat untuk si rubah juga. Tapi si rubah tidak menyerah. Ia juga terus mengejar si bocah roti jahe dengan mulut berliur. Ia sudah memutuskan untuk menangkap dan memakan si roti jahe dengan segala cara. Segera si bocah roti jahe tiba di tepi sungai. Ia tidak tahu cara berenang. Terlebih lagi, ia takut bila ia berendam di air, tubuhnya akan terurai dan ia mati. Ia kini tengah terdesak. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" katanya pada dirinya sendiri. Saat ia berdiri di batu di tepi sungai. Sementara itu, si rubah juga tiba di tepi sungai dan memutuskan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Si rubah menghampiri si roti jahe dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengantarmu menyeberangi sungai. Lompatlah ke ekorku, aku bisa berenang." Si rubah bicara pada si roti jahe dengan nada lembut. Si bocah roti jahe kini percaya pada setiap kata si rubah licik. Ia melompat ke ekornya. Di tengah sungai, si rubah berkata,
Aku tak bisa membawamu di ekorku. Aku akan lebih aman kalau kau naik ke punggungku. Si roti jahe tak punya pilihan. Ia melakukan seperti perintah si rubah. Ia tahu si rubah tengah berniat buruk. Tapi ia tidak membiarkan si rubah tahu tentang kecurigaannya itu. Kau terlalu berat di punggungku juga. Si rubah bicara padanya setelah berenang sedikit lebih jauh. Coba kau melompat ke kepalaku saja. Kenapa tidak? Terserah kau saja. Si bocah roti jahe melompat ke kepala si rubah dengan amat hati-hati. Setelah beberapa lama, si rubah lagi-lagi berkata, akan lebih mudah bagiku membawamu di moncongku. Kita akan segera tiba di sisi seberang sungai. Saat itu kau akan bebas pergi kemanapun kau mau. Begitu si rubah mencapai di sisi seberang sungai, ia melempar si roti jahe tinggi ke atas. Si rubah siap dengan moncong terbuka dan mata tertutup untuk menelannya bulat-bulat. Tapi tak ada yang turun. Saat ia membuka matanya, ia melihat si bocah roti jahe di atas pohon berkata, coba lagi lain kali ya rubah tua licik. Kali ini makan debu saja kau. Hahaha.